Inyo kalau jadi imam, diperisonyo ke belakang sop tu mencaliat rapat. Datang mahasiswa nan satu kok dari Afrika, nya ndak sabar lama bana. Maju dia ke muka. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta ndak berdarah. Daripada lama bana. Maka suyambo asal lah awak caliak kanan rape, kiri. Jangan sampai ada sop yang kosong. Bapak yang di belakang maju Pak, penuhkan sop, penuh sudah. Padusi di belakang, laki-laki di muka. Iko ada puluh padusi di muka. Iko mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Mazhab Soekarno. Kecek Presiden Soekarno, mau ada macam untuk Iko. Wang saya mencari perlindungan gitu. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam mazhab fikihnya ampe. Aku jadi memang dunia aku lah kacau balau. Lah halaman 8 balik nomor 9 ba'a sop anak ketek. Ko anak ketek iko di mana posisi anak ketek? Beko awak sembayang membawa anak ketek, awak letak di sebelah. Kecek apa anak sebelah? Anak ketek belakang. Kebetulan apa iko inyo nama wakafkan tanah Mas Haji ko. Jadi nambangki ko bukan ilmu tapi ego. Tanah ko tanah lah habis. Di masa sebenarnya posisi anak ketek? Anak ketek indak memutui soft. Syaratnya 2. Nang pertama wuduknya benar. Nang kedua mohon maaf beribu maaf ala bakhitan. Sebab kalau nyalon bakhitan ada najis di ujung senapan angin tuh. Maka kecek Mufti Al-Azhar Syekh Atiyah Sokor sampai kami belajar dulu. Dek awak indak tahu anak ketek iko wuduknya iyo apa indak. Dan awak indak tahu anak ketek iko lah bakhitan atau belum. Solusi jalan tengahnya win-win solution, anak ketek dibuatkan sop khusus di belakang. Sebab kan kalau di Pemda Solok Selatan oke lah, mungkin bisa cie Satpol PP ditugaskan di pintu mencaliat ala potong alun potong siko dan alun siko. Kalau di Mas Haji siko kan bisa bertugas. Pak Satpol siap. Siap kecek orang tuh. Ini siap entah apa tugas siap kecek ini. Nah itu. Jadi kalau anak awak lah bakhitan, wuduknya lah bana, maka inyo ndak ba'a di samping awak. Tapi daripada menimbulkan fitnah, anak ketek nan alun bakhitan belum akil balik, inyo dibuatkan sop khusus di belakang. Tapi anak ketek nan alun mumayyiz, lah mumayyiz kok kalau awak agi nyos aniangnya itu bisa dibawa ke Mas Haji. Tapi kalau awak iko kana awak pula digiko kanyo. Iko nak bisa dibawa ke Mas Haji. Iko bahaya. Kok tuh ada anak ketek ya? Aku bisa. Aku ada anak ketek ya? Bisa. Tapi anak ambo ada bisa. Ambo giko kan kecilnya pula. Enggak bisa. Anak ketek nan alun mumayyiz indak dibawa ke Mas Haji. Umur 1, 2, 3 sampai 5 alun mumayyiz. 5, 6 bisa. Sebab apa? Sebab beko kalau orang tua gaeknya Allahu Akbar, anak ko kaja. Apa nan tua kacau matonya di bawah. Setiap anak ko lalu, gitu je. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nggak sampai salam kiri lah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak waang. Rusaklah awak di Mas Haji. Jale. Jadi ibu kalau anak alun memayis, padialah apa pai ke Mas Haji tahan lainnya. Nyanyi lagi. Bawa. Dek waang kalau iku aduh bawa. Padahal apa ke Mas Haji ikut para lu ambo jalekan insyaallah bapak tertolong dengan tausiah ambo.
Halaman 20. Apa hukumnya orang usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala? Apa hukumnya menyabutkan niat itu? Nabi tidak ada membuat, sahabat Nabi tidak ada membuat. Mahallun niyati al-qalbu, tampe niat itu di dalam hati, indak babunyi, indak basuaro di dalam ninyo. Tapi kalau awak was-was, maka disuarakan di mulut supaya kue hati awak. Sebab isi niat itu ampe. Sembayangnya apa? Usolli fardal maghribi bara rakaat salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa makmum? Makmuman. Maka itulah nama nguekkan awak. Ustaz, ambo kadang hati ambo kue ndak pakai usolli, Allahu Akbar, tapi kadang hati ambo kacau. Habis membaca posting di komen dek buzzer, hati kacau. Maka dikuekkan usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mana niat? Niat itu yang mana? Niat itu bukan yang disabui itu. Niat itu yang ada di dalam hati di saat takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar itu ada ampe. Salatnya salat apa? Bara rakaat, ada apa qadha, jadi imam atau jadi makmum. Jaleh insyaallah. Ibu yang melafazkan niat taruhkan. Bapak yang merasa tidak perlu melafazkan niat, tidak masalah. Kenapa ini Ustaz bahas? Sebab ada orang bercakap gara-gara iko kawan di sebelah ko Muhammadiyah. Kawan-kawan ambo yang dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat, cukup dalam. Tapi nan dari Perti, dari NU melafazkan niat. Usolli fardal maghrib. Kecekna Muhammadiyah untuk membalih iko indah pakai usolli. Kalau awak tahu kawan awak indah lafazkan niat, ya slow saja Pak. Usolli. Jangan dianggit-anggit usolli. Iko akan mencari lawan namanya. Nah itu. Jadi kalau awaklah sama-sama paham, ambo dengan Ustadz Jelko berbeda. Inyo bersorban, ambo berpeci. Inyo kadang berjubah, ambo bersarawa. Tapi kami tidak pernah bercakap. Al-Azhar mengajarkan kami berlapang dada menerima perbedaan. Dalam beberapa hal ambo berbeda dengan beliau. Tapi kami nata'awan fi mattafaqna, pada perkara yang kita sepakati kami berjalan bersama. Wa nata'adzar fi makhtalafna, kalau kami berbeda pendapat, nya pegang pendapat ambo, pegang pendapat ambo. Beliau basis pendidikan tawalib. Tawalib itu dekat ke Muhammadiyah. Ambo al-wasliyah itu dake ke Perti. Tapi kami tidak pernah. Kami menganggap organisasi iko sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, bergerak di bidang pendidikan, agama dan dakwah. Mudah-mudahan organisasi partai tidak merusak persaudaraan kita insyaallah. Tujuan buku kau awak bahas supaya awak tidak bercakap di masjid. Ada orang baru tobat pagi tadi, sembahyangnya zuhur, usolli fardhu zuhri, bid'ah. Keceknya ambo mabuk 20 tahun tidak ada yang melarang. Baru sembahyang sekali kok kalau bid'ah. Akonya. Kalau itu buku itu indak ingin mengajak. Ambo indak mengajak bapak ibu ke mazhab ambo indak. Nah, kau ambo sabuikan mazhab Hanafi kok, mazhab Maliki kok, mazhab Hambali kok, mazhab Syafi'i kok. Yang sudah yakin amalkanlah. Yang pakai usolli tarikanlah. Dan indak pakai usolli sah. Alhamdulillah Ustaz, kami indak pernah bercakap. Dek apa? Dek kami sama-sama ndak sembahyang.
Iko pun ndak betul. Iko ndak betul juga. Halaman 21. Bilo awak banie itu bilo. Ambo banie di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali niatnya sebelum takbiratul ihram. Itulah maka Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Bilangnya berniat. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Ibu bapak yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Berniat di dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i sah. Nandak sah itu sesudah takbiratul ihram. Habis rapat Forkompinda iko sesuai Allahu Akbar. Iko zuhur apa asar? Asar saya lah itu tidak bisa. Tidak bisa. Makanya sebelum itu awak dulu sembahyang apa kok zuhur? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman. Tapi dengan ndak usolli pun kue, ndak perlu baca usolli dan niatnya di dalam takbiratul ihram kalau mazhab Syafi'i. Halaman iko dibaca sadonya Ustaz. Kalau dibaca sadonya Idul Adha baru selesai. Tadi awak mulai jam 5 balik. Nah, jadi Pak Asisten ambo ambil waktu sampai 10 menit saja. Sesudah itu ambo serahkan moderator untuk tanya jawab sebab ambo caliak 1 jam lebih dekat. Memang luar belum pernah ada tablik akbar bantu ikut. 1 jam lebih dekat. Nah, kalau tuan membeli tomat jangan dibeli di pasar Keramat. Hari ini berjumpa Ustadz Somad 1 jam lebih dekat. Nah, itu pula. Emang kalau hari hujan ku ingin berpantun saja awak di dua ini. Lalu kemudian halaman 22. Berapa posisi mangkek tangan? Berapa posisi? Bilo saja awak mangkek tangan. Angkek tangan ompek posisi. Posisi nampak tamu angkek takbiratul ihram. Allahu Akbar. Posisi nang kedua akan rukuk. Allahu Akbar. Posisi nang ketiga bangkit dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Posisi nang keempat habis tasyahud awal. Allahu Akbar ampe. Jadi bukan asal bangki angke, asal bangki angke. Iku ambo tulis sebab ambo sedang mengasih kultum di Masjid Jalan Sudirman. Di muko ambo ko ada apa? Asal tagak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambo ingin lagi tahu apa kau tahu. Tapi kalau ada suami ibu yang model tersalah begitu, inyolah sembayang itulah alhamdulillah. Inyolah sembayang itulah alhamdulillah. Nah, nyo baru 2 hari sembayang. Pulang dari siko ibu salah tuh dah. Berhenti ibu sembayang lagi. Itu. Jadi nyolah sembayang itulah mantap. Laki orang sakau. Laki ibu sembayang itulah alhamdulillah. Tapi tentu awak ingin benar menurut sunnah ampe posisi. Halaman 23. Ba'a latak tangan dan jari-jari awak. Latak tangan do jari awak ba'a. Ambo minta tolong tiang apa kok? Ambo tidak minta tiang listrik, tiang ikonyo. Apa nama tiang kok? Stand mic. Stand taga, mic nan taga. Tangan mangke 2, nampak tamu sebahu. Allahu Akbar. Nangka 2 sedaun telingo. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i daun telingo. Ambo tanya Syekh, manga mazhab Syafi'i mambik hadis nan ke daun telingo.
Sebab kalau pakai bahu ndak dapat daun telingo, tapi daun telingo dapat bahu. Logis, masuk akal. Tapi yang boleh ndak menyalahkan. Jadi kalau ada nampak awak orang sembahyang cuma sebahu, Allahu Akbar. Anak awak bertanya, mama, dek apa kau sebahu? Ketiaknya sakit. Mungkin awak merasa itu melepaskan tanggung jawab awak dek menjawab anak, tapi sebenarnya awak sudah berbuat tidak benar. Itu sunnah, nak. Mangke sebahu itu sunnah, ke daun telingo pun sunnah. Baca cara mengukurnya ya agak-agak sajalah, agak. Latak tangan, posisi tangan, mazhab nampak tamo di atas tangan kiri. Nah, beko kalau ada nampak orang tangannya asal latak saja beko. Nang kedua di pergelangan tangan. Nah, kedua. Nang ketiga di lengan. Cie, dua, tiga. Ambo pakai mazhab Syafi'i. Tiga-tiga ada hadisnya. Mazhab Syafi'i pakai yang di lengan. Allahu Akbar. Tapi ambo indak menyalahkan yang di pergelangan, indak pula menyalahkan nan di hati. Nanda ada hadisnya Allahu Akbar. Aku ndak ada mazhab apa. Kalau ndak bisa menjawab, sabik saja ndak tahu. Jangan dibawa oleh Presiden Soekarno. Cie, dua, tiga. Lataknya di dado di mana? 6. Nampak tamu sekali dari atas, di atas dado. Allahu Akbar. Kalau ada orang nampak beko orang letak siko, fikih sifat solat Nabi Syekh Albani di atas dado. Nang kedua, mazhab Maliki di atas pusat. Allahu Akbar. Maliki versi 2, lapeh ke bawah. Orang Maroko bantu itu, lapeh saja. Tangannya ndak qabat. Allahu Akbar, lapeh. Mazhab Syafi'i di atas dado, di bawah dado, di atas pusat. Iko pusat, iko dado, antara keduanya. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi 2, di jantung sebelah kiri. Allahu Akbar. Mazhab yang ketiga, Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Tapi jangan dicubo kok kasadonya. Ambo menjalaikan iko supaya beko kalau ada orang dari India datang ke Solo Selatan sembahyang di masjid awak. Allahu Akbar. Oh, Hanafi kok. Tonton film Muhammad Al-Fatih Turki. Muhammad Al-Fatih waktu imam sembahyang sebelum menaklukkan Konstantinopel, sebab Turki Hanafi. Tonton pula sebagian orang yang dari Saudi Arabia. Allahu Akbar. Tujuan ambo menjalaikan iko supaya awak indak menyalahkan orang, bukan awak pakai kasadonyo. Dan beko subuh Allahu Akbar. Akhir bulan Eko main namanya kok. Sia guru aku Ustaz Somad Ambo yang kanai. Itulah Somad tuh baru sekalinya ke Solo Selatan sasek urang ka sadeu. Usah tipunya lah isyo. Pemda jo nang kanai mengundang Ustaz Somad. Eko Ambo pakai mazhab Syafi'i meletakkan tangan di lengan dan di atas pusat di bawah dado. Allahu Akbar. Dari dulu sampai kini mengangkat tangan kata lingo, posisi tangan di lengan, di atas pusat di bawah dado. Allahu Akbar. Dari dulu sampai kini. Tapi yang boleh indak menyalahkan. Dan indak pula awak mencari orang yang sesudah iko di masjid. Bukan itu. Bukan itu tujuan awak. Tujuan awak mengaji kau supaya indak menyalah-nyalahkan orang. Aduh galaknya susulan.
halaman 29. Bacaan iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Nan sebelah lain Allahu akbar kabira walham. Bacaka Allahumma ba'id dengan Allahu akbar. Nan sebelah kiri Allahumma ba'id. Nan sebelah kanan Allahu akbar kabira. Nan tengah preman baru tobat alun hafal. Bingungnya mencari orang berdua kok perang Allahumma ba'id. Nan Allahumma ba'id silakan. Nan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin silakan. Allahu akbar kabira. Ambo diajarkan guru-guru ambo dua iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi kawan ambo Allahumma ba'id indah ambo salahkan. Maka ambo tulis kasadonyo riwayat pertama, riwayat kedua, riwayat ketiga, riwayat keempat, riwayat kelima, riwayat keenam, riwayat ketujuh. Ada 7 iftitah supaya orang indak saling menyalahkan. Kasadonyo sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 35. Sebelum membaca Al-Fatihah, apakah awak membaca a'udzubillah? Mazhab Maliki tidak ada a'udzubillah, langsung saja alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hanafi a'udzubillah di rakaat 6 pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i setiap awal rakaat a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada orang sebelah membaca a'udzubillah, berarti nya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ada orang tidak membaca a'udzubillah, berarti mungkin inya mazhab Maliki. Selesai sembahyang, orang tidak baca a'udzubillah. Tidak. Orang mazhab Maliki, tidak juga. Jadi tidak ada malih aja mungkin. A'udzubillah sunat, dilaksanakan baik. Indak dibaca pun indak ba'a, jangan baca kak, jangan berkelahi. Tapi ambo tetap membaca a'udzubillah setiap rakaat sebelum bismillah ambo baca a'udzubillah. Halaman 38. Masjidil Haram. Masjid di Solo kok Pak Asisten? Imamnya bismillahnya kareh apa? Ada kareh ada lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kami di Makkah Batang di Madinah enggak ada bismillahnya kareh. Itu mazhab Hambali dan Hanafi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan Maroko, ambo di Maroko 2 tahun indah ada bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i kareh, Hanafi Hambali lunak, mazhab Maliki indah bismillah sama sekali. Laki ambo lain bu ya, banyak sembahyang ndak lo Fatihah langsung keluar Allah. Itu namanya imam grogi. Nyo baru pertama jadi imam. Nah, halaman 42. Apa hukum makmum membaca Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum baca Fatihah. Apa hukum makmum membaca Fatihah? Kecek ustaz di masjid kok tak perlu makmum baca Fatihah, imam kan udah baca. Akhirnya jamaah kok bingung, ambo semakin mengaji kok panjang kepala ambo.
Di rumah paniang, di kantor paniang, di jalan paniang. Ambo ke masjid ko mahilangkan paniang, batambah lo paniang ambo. Mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Indak sah salat kalau indak membaca Fatihah. Mazhab Hanafi, indak perlu membaca Al-Fatihah. Sebab apa? Al-imamu junnah. Imam iko penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam sudah mengkafir bacaan makmum. Mazhab Maliki, kalau imamnya kareh maghrib, isya, subuh, makmum indak paralu baca Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab inyo lamandangan. Tapi solat zuhur, solat asar, maka makmum membaca. Sebab inyo indak mandangan. Ambo Ustaz, maghrib isya pun ndak mendangan. Baca Al-Fatihah. Ambo pakai mazhab Syafi'i. Maka selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Makanya imam-imam yang berpegang mazhab Syafi'i setelah waladdallin amin nyo berhenti sejenak. Magiah waktu makmum baca Fatihah. Bara lama baca Fatihah itu. Awak hitung ya bara detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Jadi kalau ada orang mana sempat ba'a wa baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Eko MTQ. Baca Fatihahnya nak itu. Membacanya indak terlampau pelan, indak terlampau capek, nan pertengahan. Tapi sembahyang itu membaca. Qiraat artinya membaca mulut bergerak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'd inna sholati wa nusuki. Ada orang sembahyang tak ada baca Allahu Akbar. Nafas itu diatur. Sebab nafas mempengaruhi khusyuk salat, kata Syekh Ali Jum'ah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu membantu kekhusyukan. Membaca, mengatur nafas itu membantu kekhusyukan. Sebab kalau tidak bantu itu, ada orang iftitahnya, Fatihahnya, ayatnya satu nafas. Ditanya, uang capek mana sembahyang? Ambo kok bukan mu'alaf. Lah hafal lah mau baca. Salat iko bukan setoran hafalan, guys. Salat iko ba'awak di hadapan Allah. Maka dibaca 8 permohonan awak ke Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah doa yang paling banyak dalam salat antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Banyak orang dah ingat itu. Wantuk dapat goreng tahu angek. Halaman lah ambut tando kasadonyo. Halaman 58. Apa nan dibaca waktu sujud itu? Sebab ada ustaz yang berceramah, ambo stop sampai jam 6. 6 ke 6:05 balik ambo agih ke Pak Asisten Moderator. Ndak ada tuh pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi saja. Subhana rabbiyal a'la saja. Enggak pakai wa bihamdi. Majulah jamaahku. Ustaz, kami dari ketek pakai wa bihamdi. Rupanya salah bacaan kami itu. Kecek ambo. Ini masalahnya. Kecek ustaz di masjid patang ndak ada pakai wa bihamdi loh. Ambo tunjukkan. Nan ndak pakai wa bihamdi itu ada. Nan pakai wa bihamdi ada. Halaman 58. Riwayat pertama, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Riwayat yang kedua, subhana rabbiyal a'la, enggak pakai wa bihamdi. Riwayat ketiga, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Rakaat keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Riwayat kelima, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Riwayat keenam, Allahumma firli dzambi kullahu diqqahu wa jullahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Riwayat ketujuh, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi banyak sekali riwayat, kalau awak baca amat sangat baik. Terakhir, halaman 62. Ketika bangun dari sujud, langsung tagak atau duduk istirahat. Sunnah duduk istirahat, namanya jilsatul istirahah. Habis sujud, duduk istirahat, baru tagak. Sujud, duduk istirahat, baru tagak. Tapi kalau ada orang yang langsung tagak, solatnya tetap sah, sebab duduk itu sunnah. Ndak duduk pun ndak ba'a. Waktu tagak tu ba'a posisi tangan, maka menurut pendapat yang terkuat, ala rahatihi, bertumpu dengan tapak tangan. Bangkit tagak tu bertumpu dengan tapak tangan, bertumpu dengan tapak tangan. Tapi ada riwayat namanya buik kal ajin, seperti orang yang membuat adonan tepung gandum. Tepung gandum diagi minyak samin, minyak sapi, membuat adonannya itu. Bangkitnya begitu. Riwayat itu menurut mazhab Syafi'i hadisnya dhaif, tapi kecek Syekh Albani hadisnya sahih. Jadi ada orang bantu begitu, berarti dipakainya sifat solat Nabi. Sedangkan ambo pakai mazhab Syafi'i, pakai tapak tangan. Nan bagi ko, jangan salahkan nan iko. Nan iko, biarlahnya iko. Daripada nyo bagi ko, nyolah sembayang tulah alhamdulillah. Walaupun dhaif, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif, kata Imam Nawawi. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Itulah kajian sebagai pembuka. Tanya jawab ambo serahkan ke Pak Asisten sebagai moderator awak pada kesempatan kali ini insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.